Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirris sa'i bisair asma'i wa sifati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan, salah satu kesempatan yang nyata yang Allah berikan kepada kita itu adalah kita masih diizinkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu. Dan itu wajib kita syukuri sekali Bapak Ibu. Mengapa Bapak Ibu? Karena sungguh berbeda orang yang duduk di majelis kedai kopi dengan majelis Mas Mutakin. Jauh sekali berbedanya. Apalagi malam minggu. Biasanya anak-anak muda lebih senang dia duduk di kafe, di kedai kopi. Sungguh jauh berbeda orang duduk di majelis kopi dengan majelis ilmu. Mengapa? Kalau di majelis kopi pasti yang dibicarakan itu adalah dunia. Laki-laki bicara tentang perempuan, yang perempuan berbicara tentang laki-laki. Kalau di majelis kopi, apalagi kalau anak muda, malam minggu pula. Tapi kalau duduk di majelis ilmu, duduk di dalam masjid yang suci, maka ketika itu pasti yang dibicarakan itu adalah agama. Yang dibicarakan itu adalah syariat agama. Yang dibicarakan itu adalah Tuhan. Maka itu Bapak Ibu, dalam kitab Sirrul Asrar yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau menyebutkan orang yang duduk di majelis ilmu lalu dia berpikir tentang Tuhan sesaat. Nah, ini Bapak Ibu, orang berpikir tentang Tuhan sesaat, maka nilai ibadahnya sama dengan 1000 tahun. Luar biasanya Bapak Ibu. Kalau saya yang menyebutkannya, Bapak Ibu boleh tak percaya. Apalah saya cuma guru tidak, ustadz tidak, masih murid sampai hari ini. Tapi yang menyebutkannya siapa? Yang menyebutkannya Sultanul Aulia, rajanya para wali yang menyebutkan, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa dia? Orang yang berpikir sejenak tentang makrifat kepada Allah, maka nilai ibadahnya sama dengan 1000 tahun. Maka itu kita beruntung duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena kita sedang makrifat kepada Allah melalui ibadah. Maka itu pengajian kita ini setahun yang lebih yang lalu, syahadat diiringkan antara syariat dengan hakikat. Syahadat yang tidak hanya di lidah tapi menembus ke dalam kalbu, juga menzakir pada dirinya, pada hidupnya. Maka syahadat itu mengantarkan dia untuk makrifat kepada Allah. Sholat, ketika sholat juga diiringkan antara syariat dengan hakikat. Ketika dia tundukkan kepalanya di atas lantai menyembah Allah, menghadap Allah, tetapi bukan jasadnya saja yang tunduk, tapi sekalian hatinya, ruhnya juga tunduk, beriring antara syariat dengan hakikat. Maka saat itu ibadah seperti ini, sholat ini mengantarkan dia untuk makrifat kepada Allah. Puasa yang dia lakukan juga sama, tidak hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tapi puasa itu sampai pada tingkat menghilangkan sifat keakuan dirinya. Dia tidak merasa mampu untuk menahan lapar, tidak merasa mampu menahan haus. Maka puasa yang dia lakukan pun pada akhirnya menyampaikan dia untuk sampai kepada Allah, makrifat kepada Allah. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat setahun setengah yang lalu, syahadat yang diiringkan syariat dan hakikat, sholat yang
yang diiringkan antara syariat dan hakikat, puasa yang diiringkan antara syariat dan hakikat, yang baru beberapa bulan yang lalu zakat yang diiringkan antara syariat dan hakikat, zakat fitrah mensucikan makanan, zakat mal mensucikan harta. Kalau seandainya zakat fitrah mensucikan makanan, zakat fitrah mensucikan harta, mana mensucikan diri? Maka itu orang hakikat lalu mengkaji, oh rupanya anggota tubuhnya, dirinya ini adalah harta yang wajib juga dia zakatkan. Mata dia zakatkan, kaki dia zakatkan, tangan dia zakatkan, nafas dia zakatkan, mulut dia zakatkan, hati dia zakatkan. Maka barulah sempurna zakatnya tersebut beriring antara syariat dengan hakikat, yang pada akhirnya mengantarkan dia untuk makrifat kepada Allah. Dan hari ini tentang haji juga sama Bapak Ibu, tentang umrah juga sama, mesti wajib beriringan antara syariat dengan hakikat. Agar apa? Agar haji dan umrah itu sampai pada tingkat mabrur. Mabrur itu bahasa Arab, artinya diterima. Allah terima ibadah kita, haji kita tersebut. Maka itu baru haji dan umrah itu diterima kalau seandainya haji itu beriringan antara syariat dengan hakikat. Kalau hanya syariatnya, maka orang pergi haji sama dengan bertamasya. Zahirnya berangkat, tetapi hatinya tinggal di negaranya. Jasadnya sampai ke tanah suci Mekah, kakinya menjajah tanah suci Mekah, tetapi hatinya masih tertinggal di negaranya. Maka itu wajib haji dan umrah itu beriringan antara syariat dengan hakikat. Ketika beriringan antara syariat dengan hakikat, maka barulah haji itu mabrur. Maka haji itu akan menyampaikan dia untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu Bapak Ibu, orang yang sejenak berpikir tentang makrifat kepada Allah, sama nilainya 1000 tahun dia beribadah kepada Allah. Sekarang jam 7 kurang 15 tadi mulai, sampai nanti jam 7.25. Berapa lama? Hampir 40 menit. Bukan sesaat, tapi hampir 40 menit. Bayangkan, kalau dihitung dengan pendapat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berarti mungkin nilai ibadah Bapak Ibu ketika duduk di majlis berpikir tentang ma'rifat kepada Allah itu, mungkin nilai ibadahnya berpuluh-ribu tahun. Mungkin ibadahnya itu berlipat ganda, dan kita beruntung, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, sebelum kita mengkaji tentang haji ini, saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu, kepada adik-adik semua, bahwa dalam hidup ini jangan sampai kita tidak banyak beristighfar dan bersalawat kepada Rasulullah. Ini pesan saya sebagai seorang murid Bapak Ibu, sebagai kawan, sebagai sahabat, sebagai anak bagi ibu-ibu, sebagai anak bagi bapak-bapak semua. Saya ingin berpesan betul kepada Bapak Ibu, dalam hidup ini banyakkanlah beristighfar, banyakkanlah bersalawat kepada Rasulullah SAW. Baca Quran tetap. Jadi baca Quran tetap. Malam Jumat baca Quran surah Yasin, surah Tabarak, surah Kafi, baca Quran tetap. Jadi baca Quran tetap, tapi zikir juga tetap. La ilaha illallah tetap, tapi yang mesti lebih banyak itu, yang pertama adalah istighfar, dan yang kedua adalah salawat kepada Rasulullah. Kenapa kita mesti harus banyak untuk beristighfar kepada Allah? Karena iblis, setan itu, dia tidak pernah lelah untuk membuat kita ini jatuh ke lubang dosa.
Ingat betul Bapak Ibu, makin tinggi tingkat iman seseorang, makin tinggi pula pangkat setan yang menggoda tersebut. Tingkat doktor saya ini tidak merasa dokter Pak. Ini contoh saja. Dokter juga setan yang menggoda dia. Profesor juga setan menggoda dia. Dan senjata setan itu yang paling ampuh, yang dia tanamkan pada hati seseorang tersebut, yaitu salah satunya adalah membuat orang tersebut merasa tidak berdosa ketika buat salah. Ini hati-hati betul kita Bapak Ibu. Karena sering sekali kita dalam hidup ini merasa tidak berdosa ketika buat salah. Ini sudah masuk godaan setan iblisnya. Maka itu kita minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau tak mau yang panjang, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Banyakkan setiap hari lidah kita ini beristighfar mohon ampun kepada Allah. Maka ketika kita beristighfar kepada Allah, maka setan itu pun akan hancur lari daripada kita tersebut. Maka itu wajib kita beristighfar, memperbanyak istighfar itu kepada Allah. Lalu yang kedua, salawat Nabi jangan sedikit Bapak Ibu. Kenapa salawat Nabi jangan sedikit? Zikir perlu, tapi salawat Nabi itu mesti wajib lebih utama dan lebih banyak. Kenapa? Karena di dalam salawat itu ada zikir. Bapak Ibu zikir la ilaha illallah. Ketika Bapak Ibu berzikir, tak ada salawat di dalamnya. Tapi ketika Bapak Ibu mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, di dalamnya ada zikir, yaitu nama Allah, yaitu Allah. Di dalam Allah itu terkandung la ilaha illallah. Di dalam orang tasawuf bisa di dalam itu terkandung Allah. Di dalam Allah terkandung la ilaha illallah. Maka ketika orang baca Allah, maka sama nilainya dia membaca la ilaha illallah. Ketika dia membaca maka sama sebenarnya hakikatnya dia membaca la ilaha illallah. Maka itu ketika orang bersalawat kepada Rasulullah SAW, di dalamnya dia juga sedang berzikir. Maka itu salawat itu jangan sampai kita sikit dalam hidup ini Bapak Ibu. Agar apa? Agar kita punya jalan untuk sampai kepada Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab pintu untuk sampai kepada Allah tersebut hanya lewat Rasulullah SAW. Jadi untuk sampai kepada Allah itu, maka jalannya, pintunya itu adalah Sayyidina Muhammad SAW. Kenapa? Karena satu-satunya makhluk yang pernah bertemu dengan Allah itu hanya Sayyidina Muhammad SAW. Maka itu saya berpesan betul kepada Bapak Ibu, berpesan sebagai seorang anak, berpesan sebagai seorang kawan, berpesan sebagai seorang sahabat, berpesan sebagai seorang murid kepada Bapak Ibu, jangan sampai sedikit. Satu, beristighfar kepada Allah, dan yang kedua bersalawat kepada Rasulullah SAW. Maka mudah-mudahan dengan istighfar dan salawat yang rajin kita ucapkan, istiqomah itu akan membuatkan jalan bagi kita untuk sampai kepada Rasulullah dan pada akhirnya sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, marilah kita naik ke kajian kita yang terakhir dalam kitab ini, yaitu tentang haji dan umrah. Haji dan umrah ini Bapak Ibu wajib kita dirikan antara syariat dengan hakikat. Kalau seandainya Bapak Ibu sudah pernah naik haji 2-3 kali, Ibu Bapak mungkin sudah ada yang berumrah 2, 3, 4, 5 kali. Ternyata ketika mendengar kajian ini, ternyata ada yang tertinggal, ada yang terlupa sisi hakikatnya. Maka sempurnakanlah haji dan umrah itu dengan memahami hakikat
daripada haji tersebut. Kalau seandainya kaki Bapak Ibu sudah pernah menjajah di tanah suci Mekah tersebut, maka kalau seandainya yang hakikatnya masih terlupa, maka itu Bapak Ibu sempurnakan haji dan umrah kita itu dengan mempelajari hakikat daripada haji dan umrah tersebut. Bapak Ibu yang saya muliakan, haji dan umrah ini maka tentu kita mesti harus memulainya dengan kajian syariatnya. Tapi kajian syariatnya ini tidak terlalu panjang Bapak Ibu. Haji ini Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu yang sudah pernah lebih pengalaman dibandingkan dengan saya, karena saya belum pernah berhaji, belum pernah berumrah. Jadi Bapak Ibu yang sudah pernah pergi haji dan umrah lebih tahu karena sudah mengalami langsung haji dan umrah tersebut. Haji itu Bapak Ibu, kalau diterjemahkan secara bahasa artinya adalah tujuan. Bisa juga diartikan dengan tambahan. Lalu secara syariat, makna istilah daripada haji itu yaitu pergi menuju Ka'bah untuk melakukan berbagai ibadah yang diperintahkan oleh syarak. Ini pengertian terjemahnya Bapak Ibu, istilahnya. Atau bertujuan untuk menunaikan serangkaian manasik. Maka itu para ulama menyebutkan haji itu merupakan rukun Islam yang mampu, bagi yang mampu saja, yang merupakan ibadah yang paling utama. Sebab apa? Sebab di dalamnya itu mencakup amaliyah fisik dan juga amaliyah harta. Jadi tidak semua orang bisa pergi haji umrah. Kenapa? Karena pergi haji umrah tersebut butuh uang, butuh uang besar. Maka untuk pergi haji tersebut, kalau daftar sekarang berapa tahun Pak? 15. 15 tahun akan datang baru dapat kuota untuk berangkatnya. Tapi mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur sehingga bisa kita pergi haji. Tapi paling tidak umrah terlebih dahulu. Jadi ibadah haji ini ibadah utama, yaitu kenapa? Karena mencakup amaliyah harta dan fisik. Dan kemudian Bapak Ibu, pelaksanaan ibadah haji ini ternyata di dalamnya itu banyak mengandung ibadah. Nah inilah kenapa ibadah haji dan umrah ini dianggap para ulama ibadah yang sangat utama. Kenapa? Karena dalam haji itu ada sholat, dalam haji itu ada iktikaf, dalam haji itu juga ada zakat, dan dalam haji itu juga ada aspek jihad fisabilillahnya. Maka itu para ulama menyebutkan haji dan umrah itu adalah ibadah yang utama. Tetapi meskipun ibadah haji ini mencakup harta dan fisik, dianggap oleh para ulama adalah ibadah yang utama, tetapi dia tidak bisa mengalahkan ibadah sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah tiangnya agama tersebut. Maka itu dia tetap tidak bisa mengalahkan ibadah sholat tersebut. Maka itu orang yang hajinya hebat, setiap tahun pergi haji, bahkan setiap bulan pergi umrah, tapi tak sholat, maka apa yang terjadi? Sia-sialah haji dan umrahnya. Kenapa? Karena sholatnya dia tidak buat. Contoh sederhananya gini, datang orang kepada saya kepala pemborong, lalu punya anak buah. Saya bilang, sekarang mari kita buat rumah. Saya bilang, untuk kacung, saya bilang, tolong bikin rumah. Apa yang perlu dibuat dulu, kata untuk kacungnya. Kata saya bilang, tolong buat atapnya dulu. Setelah atap baru dia. Maka kawan-kawan saya bingung, ini kata dia, Pak Pemborong Sabri ini bodoh atau tolol ini, kata dia. Suruh bikin rumah kok bikin atapnya dulu, tiangnya tak dia bikin, kata dia. Kok bisa? Karena apa? Tiangnya itu adalah sholat. Jadi maka itu tak ada tiangnya, maka tidak bisa mendirikan atap. Maka itu tanpa sholat, maka
ibadah haji dan umrah kita itu menjadi tidak berlaku atau sia-sia kalau tidak sholat. Lalu dasarnya apa? Kalau rumah kan ada dasarnya, dasar yang atap, dasarnya itulah syahadat itu, yaitu syahadat yang beriringan antara syariat dengan hakikat tersebut. Lalu kemudian Bapak Ibu, ibadah haji ini adalah ibadah yang dia wajib hukumnya bagi setiap muslim yang punya kemampuan untuk melaksanakannya. Kalau orang tidak punya kemampuan fisik tidak punya, kemampuan uang juga tidak punya, maka tidak jatuh wajib bagi orang tersebut untuk melakukan ibadah haji tersebut. Kenyataannya, ketika dia tidak sanggup untuk melaksanakan haji dan umrah, menjajakkan kakinya ke tanah suci Mekah tersebut, kenyataannya dia juga tidak dianggap oleh Allah orang yang tidak beriman. Tetap dia dianggap oleh orang beriman. Kenapa? Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, yaitu hanya orang yang mampu saja. Dia wajibnya tersebut gugur kepada orang yang punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Lalu kemudian Bapak Ibu, dalam hadis juga banyak disebutkan tentang perintah untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Salah satunya yang sering kita sebutkan itu yaitu Bunyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti. Yang terakhir yaitu perintah untuk melaksanakan haji tersebut. Nah, lalu yang kedua, syarat wajib haji. Nah, ini syariatnya Bapak Ibu. Nanti setelah syariat baru kita haji hakikatnya. Syarat wajib haji itu paling tidak 5. Pertama, Islam. Kita semua Islam, berarti kita sudah punya syarat wajib haji. Yang kedua, berakal. Alhamdulillah semua kita berakal. Kalau tak berakal, tak sampai Bapak Ibu ke masjid. Oh, Pak Sandi berarti tak datang ke masjid itu tak berakal. Berakal tapi akalnya tidak sempurna dia buat. Sebab apa? Sebab dia tahu duduk di majelis ilmu itu banyak sekali fadilahnya. Contoh sederhananya gini Bapak Ibu. Kalau misalnya ada ayam, Bapak Ibu melihara ayam di rumah, lalu kasih ayam itu handphone, mau tidak ayam itu ambil? Tak mau Bapak Ibu. Ada ayam itu kita lempar handphone 5 situ, ayam santai aja. Kata ayam, untuk apa ambil handphone ini? Padahal handphone itu mahal. Kalau ayam belikan, tukarkan dengan beras itu 20 karung. Tapi sayangnya ayam tak tahu. Tapi kalau saya lempar di situ nasi basi, diambil tidak sama ayam, diambil habis semuanya. Bodoh tidak ayam itu Bapak Ibu? Bodoh tidak? Bodoh. Kenapa? Saya kasih handphone tak mau ambil, tapi saya kasih nasi busuk dia ambil. Contoh misalnya lagi, ada apa namanya itu, Monkey the Luffy. Yang suka nonton film One Piece ya, mudah-mudahan. Monyet Pak, saya kasih monyet laptop, mau tidak main ambil? Tak mau dia ambil. Kata monyet, untuk apa aku laptop? Kata dia. Saya bilang, nyet, ambil laptopnya. Saya bilang ini harganya 25 juta. Nyet, tak mau apa monyet itu ambil. Tapi saya kasih pisang busuk, monyet langsung ambil Bapak Ibu. Bodoh tidak monyet? Bodoh. Ada orang yang dikasih tahu oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai umatku, ketika ada majlis yang sedang dihidupkan di masjid di dekat tempatmu, maka datanglah ke majlis tersebut. Kenapa? Ketika engkau masuk ke dalam majlis tersebut, keluar dari majlis tersebut, maka Allah hapuskan dosanya. Maka ada ulama yang mengatakan, ulamanya bukan kepala panggung, yaitu rajanya para wali, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia sebutkan, orang yang berpikir sejenak tentang makrifat kepada Allah sama nilainya ibadah 1000 tahun.
masjid, ketika ada di majlis orang yang bicara tentang Tuhan dengan ibadah, dia menyampaikan orang itu untuk sampai kepada Allah, tapi dia enggan untuk datang, kira-kira bodoh atau tidak? Nah, itu bapak yang bilang saya tidak. Maka itu bapak ibu, bodoh kita bapak ibu. Maka itu kenapa membuat kita itu bodoh? Karena terlindung. Dunia ini membuat kita terlindung kepada yang sebenarnya. Kulit durian itu menjadi terlindung dan isi di dalamnya. Buah itu terlindung dengan kulitnya, padahal isi di dalamnya sungguh manis luar biasa. Yang membuat dia tidak sampai kepada isinya, terlindung pada kulitnya. Maka itu bapak ibu, kita mesti harus menggunakan akal sehat kita itu, menganalisa, oh ini yang terbaik yang saya perlu lakukan di dalam hidup. Sejukkan